ini menarik juga. Saya belum percaya Bali ini macet. Kok bisa nggak percaya? Buktinya setiap hari kita kena macet. Karena salah pengaturan saja. Oh, maksud Prof New Hong Kong, New Singapura gitu. Cocokkah diterapkan di Bali? Menurut Prof gimana menilai statementnya Pak Kan Prabowo? sudah saya katakan. Menurut saya ini tidak apple to apple omongan Prof Dasi, karena masa membandingkan sebuah negara dengan provinsi katanya. Dan dalam konteks ini bagi beberapa hari kan ini masyarakat Bali memilih pemimpinnya gitu Prof. Pemimpin jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota itu paling gampang. Lagi satu Prof, terakhir Ya. dengan ada awak bisa katanya Prof. Sudah tidak relevan sekarang gitu. Dong aden awak bisa tuh lamun blog, dong aden awak bisa lamun sekan blog. Nek yang dua gak harus. Kalau sudah menjadi DPR dilantik, kalau sudah Kan ada sumpah. kalau sudah menjadi DPR dilantik jadi bupati, Bupati, gubernur, gubernur. kan bupatinya bupatinya Jemberana, bupatinya Karangasem, wali kotanya Denpasar, gubernurnya Bali, kan tidak ada gubernur wali kota partai. Iya, teorinya begitu Prof. Bukan teori. Tapi Sumpah. realitanya Jadi Indiani udah sini kok ngomong-ngomong dogen, coba cangagon gubernur aja cang ngomong-ngomong dogen. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Akhirnya Prof Dasi Astawa. Sudah dari lama ada yang request ini Prof. Sukses semua. Terima kasih. Berkenan hadir ke studio Jak Bali Prof. Jadi pragino tua wajar. Oke, dan ya banyak kesibukan. Bukan kesibukan. Apa itu Prof? Ya karena usia sudah mau 65 kan. Oke. Kita harus juga selektif lah. Siap. Jadi Irwin ini kan saya fokuskan dulu. Oke. Karena podcastnya luar biasa, saya harus juga mempersiapkan lahir dan batin. Oh iya. Wih, kalau Prof pakai kacamata, saya pakai juga Prof. Biar sama-sama harus. Prof ya. Kita boleh usia bertambah, tapi gaya harus remaja. Gaya harus tetap muda gitu ya. Siap. Ini Prof ini video-video lawasnya Prof yang 10 tahun atau 14 tahun 10 tahun yang lalu, 2014. Terus di posting ulang dan 5 tahun sekali, pokoknya jelang perhelatan pilkada terus lagi diposting untuk mengingatkan pemimpin gini loh sebenarnya Bali ini gitu. Nah, itu acara di mana Bro? Di Bali TV rasanya TV, itu. acara ketika saya habis dilantik di Jakarta menjadi koordinator Kopertis bulan 19 Oktober 2014, terus saya diundang oleh Bali TV. Oh. Iya kan, tentang bagaimana mengelola Bali ini seorang pimpinan atau figur gitu. Iya. Nah ini karena momentumnya terkait dengan pilkada. Iya. Nah kemarin kan Prabowo kesini Prof. Iya. Beliau presiden bilang Bali akan kita jadikan New Singapura, New Hong Kong. Iya. Nah kebetulan Prof di beberapa kesempatan kan sering menyebut, wah Singapura gitu Prof. Nah kira-kira Prof gimana begini menanggapi itu Prof? Saya akan mengulangi data dulu. Jadi semeton sahabat Bali dimanapun Anda berada, kita semestinya memang tidak boleh kalah dengan Singapura. Mengapa tidak boleh kalah? Luas Pulau Bali kita hampir 8 kali dari Singapura. Kalau Singapura kan 720-an kilometer persegi, kita kan 56 kilometer persegi lebih. Itu artinya kita adalah 8 kali luas. Dan kita memiliki sumber daya alam dibandingkan dengan Singapura lebih kaya raya, loh jinawi, gemah ripah, dan subur lagi lahannya. Jadi kalau dibandingkan dengan Singapura yang tidak memiliki banyak lahan dan mereka melakukan reklamasi untuk menambah lahan, kita yang sudah diberikan given oleh Tuhan, lahan yang subur, gemah ripah, ada gunung, ada pantai yang indah, ada danau yang indah sebagai sumber peradaban air. Danau itu sumber peradaban air.
Sementara peradaban transportasinya ada di bandara dan ada di stasiun-stasiun bus. Jadi kalau itu kita benturkan terus-menerus, makanya peradaban air yang kalah, dipotong oleh jalan raya, sehingga air tidak bisa mengalir dari hulu ke hilir, sehingga pertanian banyak terganggu kan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya itu kan bisa disiasati. Kalau kita kekayaan kita, aset kita yang diberikan Tuhan 8 kali lebih luas dari Singapura, semestinya kita bisa 8 kali dong. Karena penduduk kita lebih kecil dari Singapura. Ya. Singapura sekitar 6,5 juta, sekarang kita baru 4,5 jutaan. Jadi kan tidak masuk logika dan masuk akal bahwa kita itu kalah dengan Singapura. Di mana sekarang epicentrum dari persoalannya itu. Jadi kita harus mulai dari mapping dan zoning permasalahan. Dan ini saya ungkapkan bukan tahun 2014, tahun habis zaman reformasi 98 tahun 2000-an sudah berulang kali seperti nyanyi saya berulang Itu kali. sebenarnya Kan waktu gitu kan? momen itu sudah yang kesekian kalinya Prof ungkapkan. Iya sudah, karena dulu kan tidak ada viral-viralan. Oke. Di berbagai Oke, meeting pertemuan saya bilang Bali ini kecil dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia yang memang sumber daya alam seperti yang terkandung di dalam bumi Bali, migas dan lain sebagainya kita kalah. Tapi Tuhan memberikan given kelebihan yang disebut dengan sumber daya ekonomi. Sumber daya alammu lebih kalah dari pulau lain, tapi menang dengan Singapura. Tapi aku berikan di kau sumber daya ekonomi, yaitu apa? Budaya, seni budaya diberikan kita. Itu kan given dari karena spiritualnya benar-benar magis. Dan itu menyebabkan pariwisata tidak ada yang mengalahkan sebenarnya Bali ini. Karena punya something different, yaitu life culture. Itu kan sumber daya ekonomi. Makanya Bali itu kalau dilihat dari pantainya, dari destinasi-destinasinya kan tidak begitu unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi kita mau beli ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi. Saya karena penjelajah begitu, jauh lebih indah alamnya. Tapi mengapa tidak bisa seperti Bali? Karena Bali punya something different, something value oleh culture and tradisi itu yang tidak dimiliki orang lain. Dan living culture. Nah itu masalahnya Bali itu hebatnya. Punya diferensiasi. Ya, punya diferensiasi produk kalau dikatakan dalam hal bisnis. Jadi menurut saya, kalau misalnya sekarang, yang saya bicarakan tahun 2014, Bali waktu itu adalah 3.500 US dollar per kapita, saya hitung dari PDRB, dibagi jumlah penduduk. Lalu Singapura waktu itu 55.000 US dollar. Kan hampir berapa tuh? Hampir 16 kali lebih Singapura lebih maju. Berarti dari segi pendapatan per kapita. Belum lagi unsur pemerataan. Singapura sangat merata karena infrastrukturnya dari suprastruktur, struktur dan infrastrukturnya merata. Kita Bali suprastrukturnya masih kadang-kadang mohon maaf tanda petik masih kadang-kadang ada sedikit disparitas, strukturnya masih juga ada, apalagi infrastrukturnya. Sehingga jangan heran peredaran uang yang dominan di Bali ini kan di Bali Selatan. Ya, ya. Peredaran uang adalah ciri aktivitas masyarakat maju dan mundur. Semakin banyak peredaran uang berarti semakin maju. banyak aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi akan meng-create apa? PDRB. Jadi jangan menjadikan bahwa Bali ini adalah hanya fokus pada satu pengembangan pariwisata yang ikonnya sama. Kita kembangkanlah Karangasem, kita kembangkanlah Singaraja, kita kembangkan Jembrana, Bangli dengan ikon yang berbeda sesuai dengan potensinya. Oh, bukan menyamakan Jangan membawa wadung ke kalau disamakan tidak punya namanya comparative advantage dan competitive advantage antar wilayah. Sehingga length of stay-nya tamu apabila kita diversifikasikan dan diferensiasikan objek wisata, destinasi wisata sesuai dengan karakter daerah masing-masing, maka sustainability ini akan menjadi bagus dan sekaligus terjawab namanya apa? Pariwisata yang inklusif. Pariwisata yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pariwisata yang inklusif? Ibunya daripada green tourism dan sustainable tourism, termasuk generative tourism. Ada 3. Sustainable tourism, green tourism, generative tourism. Ibunya apa? Inclusive tourism. Jadi Bali jangan dibawa seperti
Badung, seperti Gianyar. Buleleng dijadikan seperti Badung, Oh, Buleleng. tidak bisa. Nggak bisa. Karena banyak faktor yang mempengaruhi culture, tradisi, karakter, attitude, behavior masyarakat. Walaupun Bali tetap ada perbedaan. Oh, oke. Nah, jadi spiritnya mungkin boleh sama, yaitu pariwisata inklusif. Itu suprastruktur. Berarti wacana-wacana pemerintah atau tokoh-tokoh pemerhati pariwisata, pemerataan gitu, maksudnya bukan harusnya tidak membawa iklim pariwisata Badung ke Buleleng, Karangasem gitu, bukan begitu? Ya kalau sama ya nantinya kalau mati satu MPP mati pelan-pelan semua. Di mana you mau berdagang sate sama semua. Kalau ada orang berjual sate, kita berjual dagingnya, kita berjual apa arangnya. Ya kan itu ibaratnya kan. Kalau ada orang jualan nasi, ada jualan berasnya, ada jualan daunnya, ada jualan dagingnya, ada supporting rempah-rempahnya. Itu disebut dengan integrated sustainable. Jadi pembangunan berkelanjutan itu jangan berkelanjutan hanya di satu sektor, seperti membuat telur dalam satu keranjang. Apabila nanti kalau jatuh pecah semua, kalau pariwisata Bali semua kayak Badung, begitu nanti pecah, tidak ada pariwisata atau turisnya bosen dengan Badung, mati semua. Jadi seperti membawa telur dalam satu keranjang itu risikonya besar. Makanya saya sejak lama sudah mengkonsepkan namanya 3 sektor Bali ini harus dibangun secara seimbang. Primer, sekunder, dan tersier. Walaupun sekunder itu tidak ada industri besar. Industri besar tidak ada karena bahan bakunya tidak ada. Tapi kita kembangkan selaras. Pengertian selaras bukan sama. Sama dengan pariwisata. Jangan pernah pikiran menyamakan. Ini adalah paradigma yang tidak berkelanjutan dan penuh risiko. Contohnya membawa telur satu keranjang. Bahaya. Jadi Bali harus dikembangkan dengan multi perspektif, multi sektor berbasis pertanian yaitu primer, sekunder, dan tersier. Itu fundamental dan struktur ekonomi Bali akan kuat. Jangan sampai nanti orang tidak ngerti apa perbedaan dengan fundamental dengan struktur. Ini juga besok. Kalau udah fundamental tidak dipahami ekonomi Bali, strukturnya tidak dipahami, bagaimana ngomong membangun Bali dari bidang ekonomi? Ya tidak bisa dong. Iya kan? Menurut Prof, apa yang menyebabkan sampai saat ini katanya belum berhasil pemerataan di Bali ini? Terus numplak Bali Selatan gitu. Kan dari dulu wacana ini terus diwacanakan ya setiap 5 tahun sekali. Hanya 3K. Apa itu, Prof? Kemauan pemimpin. Kemauan pemimpin. Iya, kalau if there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Yang kedua adalah harus ada sebenarnya kecakapan seorang pemimpin. Kecakapan satu adalah kemampuan leadershipnya harus bagus, kemampuan manajerialnya harus bagus, kemampuan entrepreneurnya, jiwa entrepreneurnya bagus. Yang ketiga namanya kemampuan akumulasi experience. Jadi Singapura itu dibangun dengan pemimpin yang memiliki 4 itu. Jadi saya ulangi lagi, kemauannya pemimpin luar biasa, kemampuannya tadi itu. Iya kan? Minimal rata-rata lah. Rata harus punya leadership yang bagus. Leadership yang bagus, manajerial yang bagus, entrepreneur jiwanya, dan experience. Kolaboratif itu sakti mandraguna pemimpin itu. Lalu yang terakhir keberanian. Berani menanggung risiko. Karena pasti setiap kita melakukan kebijakan pasti pro kontra pasti ada. Pro kontra, makanya berani putuskan. Yang penting tidak melanggar regulasi. Jangan ikut arus. Ikut arus pimpinan partai, terkooptasi pemimpin itu tidak bisa bergerak. Jadi kepentingan golongan atau kepentingan partai menjadi diutamakan, kepentingan publik pasti berkurang. Karena hidup ini adalah neraca. Sama dengan kita orang. Jika kita selalu menjelekkan orang, maka kebaikan akan berkurang investasinya. Maka kehidupan kita penuh dengan keburukan. Kalau kebaikan terus kita kembangkan, maka kebaikan akan terinvestasi dalam tubuh kita. Begitu juga pemimpin. Pemimpin harus berpikir balance. Karena Ruo Binedo konsepnya di Bali ini. Kan begitu toh. Jadi ada kemauan aja.
Loh, Bali ini gampang diatur. Masa ya dari sebelum-sebelumnya nggak ada kemauan, pasti kan pemimpinnya ada kemauan mungkin kan. Kemauan dalam konteks bukan hanya kemauan dalam pikiran. Mindset. Maksudnya kemauan yang operasional. serius benar. Gitu. Serius, sungguh-sungguh berbasis regulasi dan harus berani berbicara dengan apa yang masyarakat inginkan. Datang ke Singaraja, you butuh apa untuk mengangkat derajat baik dari segi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan, ekologis. You mau butuh apa? Jadi bupati, jadi gubernur sebenarnya gampang. Gampang sebenarnya. Yang susah itu adalah pimpinan OPD. Oh. Ada orang salah persepsi. Ketika menjadi pimpinan itu gampang sebenarnya dan tidak berat. Karena kita punya OPD. OPD adalah kepanjangan tangan untuk operasional. OPD itu bagi yang nggak paham, kepala dinas, Kepala dinas, sekda, kanwil, staf, kabak gitu. semua itu. Semua itu. Lo gubernur, bupati kan hanya menggerakkan itu saja. Tinggal mengarahkan, saya maunya begini, pokoknya gimana pun cara you sebagai kepala dinas, kerjakan. Gitu. Contohnya, saya ingin bikin taman. Di sini tamannya. Saya ingin di sini bikin zona ekonomi eksklusif. Bangun, Perindakop. You dinas Perindakop. Nggak selesai 6 bulan rancangannya, saya ganti. Saya ganti. Iya. Karena you nggak mempunyai kemampuan. Ngapain gubernur cawe-cawe atau bupati cawe-cawe ke hal yang teknis? Makanya di kepala daerah itu masalah niat dan kemauan aja semua membangun ya, Prof. Ya. Pokoknya kalau punya 4 itu, beres dah, selesai. Beres. Ya, leadershipnya bagus berarti mampu mengajak orang lain bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Berarti mampu mengajak semua OPD untuk mencapai tujuan. Dan terpenting dalam memilih OPD adalah on the right man, on the right place. Jangan senioritas. Walaupun pangkatnya 4E, kalau orangnya tidak kredibel, capable, ya yang 3D enggak apa-apa. Kalau regulasi tidak memungkinkan, PLT kan aja. Masalahnya di lingkup itu relatif di Bali itu kan sistem hutang budi, Prof. Oh, you jadi kepala dinas bayar sekian ya. Gitu. Kalau saya sih tidak memikirkan itu ya. Mungkin karena itu ya, Prof. Kalau 4 manajemen ini pegang, tidak ada hutang budi karena profesional. Mungkin utang budi dibalas dengan lain kan bisa tanpa mengganggu sektor publik. Saya berutang sama you misalnya. Saya jadi gubernur. Masa you saya tidak apa-apa saya jadikan kepala dinas. Bayar aja dalam bentuk lain. Yang kira-kira apa sih menguntungkan bagi dirinya dan menguntungkan bagi institusi. Ya jangan membalasnya dengan cara seperti itu. Itu membuat gerak kita menjadi sempit. Jadi pimpinan menyempitkan diri akibat utang budi itu. Itu tidak cocok dengan teori leadership manajerial. Kalau manajerial kan sederhana. Bagaimana pemimpin mengolah dari tidak ada menjadi ada. Dari nothing to something. Dari zero to hero. Dari minimum to maksimum. Dari tertutup menjadi terbuka. Dari eksklusif menjadi inklusif. Itu saja kok pemimpin manajemennya. Lalu entrepreneurnya adalah, spiritnya adalah kreatif, inovatif, produktif, dan berani menanggung risiko sebagai pemimpin. Kalau tidak berani pemimpin menanggung risiko, lebih baik ya jangan mencalonkan diri. Buat apa mencalonkan diri menjadi priayi-priayi yang jadi tidak petugas. Nah, kalau petugas bukan priayi aja lah, priayi-priayi yang tidak memiliki legacy, ya kan? Literasi, legacy, literasi dan history. Pemimpin itu harus akhirnya meninggalkan 3, legacy, ya kan? Literasi dan history. Oke. Iya kan? Kalau saya sih melihatnya begini, Prof. Karena cost politik itu kan tinggi, jadi kepala daerah itu mau nggak mau dia kan sudah keluar duit banyak. Jadi ketika dia menjabat, mau nggak mau ya mereka harus menggunakan cara-cara bagaimana biar menguntungkan dari segi finansial begitu. Jadi substansi dari membangun itu yang Bang balik modal lonen gitu. Kalau menjadi pemimpin publik, kalau berpikir adalah return on investment,
harus geser jadi pengusaha. Pengusaha harusnya Iya, kan. di sektor real, jangan bekerja di sektor publik. Dia pengen nyuri duit APBD mungkin itu. Nah, kalau saya tidak berpikir sampai ke sana, Oh, bukan. tetapi yang penting sebelum menjadi seorang politisi sejati, 5 investasi harus dipegang. Itu harus Saya dipegang. sebutkan ya. 1, investasi intelektual. You harus punya namanya intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Nah, jadi intelektual investasi yang dulu. Lamun blog, oyongang ibane jumah. Nyong gitu. Jadi intelektual dulu pegang investasi. Yang kedua namanya investasi sosial. Oke. Punya jaringan, Jaringan. komunikasi networking dengan pemimpin formal, informal, bahkan grassroots. Yang ketiga investasi finansial. Cukupkan dirimu dulu, minimal basic need terpenuhi. Selesaikan dirimu. Selesaikan dirimu sandang, pangan, dan papan. Ya. Itu dulu selesai, karena kebutuhan menurut Maslow itu aja selesai dulu, sandang, pangan, dan papan. Karena tatkala kau jadi pemimpin, sudah diberikan fasilitas yang lain. Mobil diberikan, rumah tangga diatur, listrik dibayarin. Ngapain berpikir yang jauh-jauh? Karena ada basic need udah penuhi. Yang selanjutnya lah namanya investasi politik. Kita harus belajar tentang ilmu politik dari hulu sampai hilir, termasuk kita masuk partai politik kalau bisa, termasuk juga kita menjadi simpatisan, termasuk kita memang berkomunikasi dengan orang-orang politik, itu wajib, baik lokal, nasional maupun internasional bahkan. Yang terakhir, investasi spiritual. Kuatkan itu penting. mentalmu. Karena kecerdasan emosi katanya 80% lebih mempengaruhi hidup kita gitu. Betul, Prof, ya. betul. Ya. Kalau kita nggak punya kecerdasan spiritual sebagai pemimpin tuh, woi, Itu goyang. Kalau pasti. goyang lupa dengan hukum karma pala. Jadi kita dalam mengembangkan diri harus basisnya cinta. Betul. Cinta sama diri sendiri dulu, cinta sama keluarga, cinta sama staf, cinta sama bawahan, cinta sama desa, cinta sama kecamatan, cinta sama kabupaten, cinta sama ke provinsi kalau jadi gubernur. Kalau saya jadi bupati, cukup cinta menjadi bupati. Apa itu cinta? Kita harus cerdas. C-nya cerdas. Cerdas. Oke. I-nya integritas. Nah, ini penting. Biar dipercaya Cerdas, orang. integritas. Yang kedua, norma. Taati norma agama, norma hukum, norma adat, norma tradisi, semua norma ditaatin. Karena kita ada simbolik. Ketika menjadi bupati, ketika menjadi gubernur, apalagi presiden, you are symbolic people. Representasi masyarakat. Lalu kita harus berjiwa transformatif. Jangan kaku. Lentur, fleksibel, dinamis, progresif, positif. Ini yang susah di Bali, Prof. Ajak Bali gitu. Loh, Pokoknya kalau ajak Bali itu konsepnya dari tahun bahula saya ngomong, gimana itu, Prof? hanya 2. Apa? Tanah Bali jangan digadaikan dan dijual. Yang kedua, sumber daya manusia Bali diperbaiki. Titik. 2 itu aja. Loh, kalau sumber daya manusia Bali tidak diperbaiki, digilas kita oleh pendatang dari berbagai negara. Kalau yang datang dari negara Indonesia masih mendingan karena sahabat dan kerabat kita dan sedulur kita karena dia Republik NKRI. Masih mendingan karena dia tuh teman-teman kita NKRI. Tapi kalau kita digilas oleh orang asing, berarti apa artinya itu? Sekarang gini, Prof, kondisinya. Kan katanya warisan leluhur. Warisannya udah habis, leluhurnya masih, buktinya tradisi kita masih tetap. Sebenarnya kalau orang SDM-nya bagus, warisannya boleh habis, tapi bergeser menjadi Iya, harus intelektualitas yang tinggi. Intelektual gitu kan. Jadi kita bisa nilai warisan kita adalah misalnya 1 hektar. Kalau intelektual kita cerdas, cerdik, dan profesional, nilainya bisa 10 kali tanah itu. Betul, Jangan dianggap betul. warisan boleh dijual dalam konteks atau tapi harus diputar. Harus diputar menjadi investasi lagi. Yang saya maksudkan tidak dijual itu adalah jangan dijual untuk konsumtif. Kalau untuk Hal yang produktif, berproduktivitas dan kemajuan dirimu dan keluargamu, nggak apa-apa. Itu namanya kita bisa lari dari sebuah fenomena
ke fenomena yang lebih progresif, sakti mandraguna, dan hidup kita sehat walafiat, sehingga kita bisa menjadi akselerator, eksekutor. Karena pemimpin itu gini loh, Win. Pemimpin sekarang tuh zaman Ki Hajar Dewantoro itu kan 3. Masih ingat Win? Yang tuh? tadi belum selesai, Prof. Yang mana itu? Yang cinta itu. Apa Cinta lagi? terakhir Arif. Oh, Arif. Kita Oke. harus arif, basisnya adalah Siap. spiritualitas itu. Jadi kalau kita sudah arif, ada cinta, cerdas, integritas, taat norma, transformatif, arif, dan cinta itulah jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, bikinlah cinta. Cerita indah, nyata, tetap abadi dengan rakyat. Jadi C itu cerita indah, nyata, tetap abadi dengan rakyat. Berarti punya pemimpin, punya legacy, punya literasi, punya histori. Iya. Nah, gitu loh. Jadi kalau saya lanjutkan lagi, seperti yang tadi saya katakan itu kan, pemimpin itu tidak mudah. Harus punya 5 investasi itu. Ya. Gitu loh, iya kan? Kembali lagi Prof ke New Hong Kong, New Singapura gitu. Cocokkah diterapkan di Bali? Menurut Prof gimana menilai statementnya Pak Kan Prabowo? sudah saya katakan. Pikiran saya tidak menjadikan Bali Singapura, tidak menjadikan Bali Hong Kong. Mungkin spirit presiden juga sama. Tidak mungkin dong Hong Kong dipindahkan ke Bali, Singapura dipindahkan ke Bali. Maksudnya, mungkin presiden atau saya juga sama 10 tahun yang lalu, maksud saya itu adalah disiplinnya Singapura tiru, produktivitasnya Singapura tiru, optimalisasi menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia tiru, ya kan? Jadi yang dari minimum ke maksimum, dari zero to hero, tertib, disiplin, mencintai negara. Jadi itu yang dimasukkan soal SDM berarti. soal SDM dan tata kelola, soal Betul. SDM dan tata kelola. Manajemen dan SDM berarti. Sama dengan Win, macet. Ini menarik juga. Saya belum percaya Bali ini macet Kok bisa nggak percaya? Buktinya setiap hari kita kena macet karena nih. salah pengaturan saja. Oh, maksud Prof, kok saya nggak, kok mustahil kayaknya kalau Bali ini macet kalau dibanding. Mustahil belum macet karena Singapura 6,5, luasnya 1/8 Pulau Bali, tidak ada macet. Kita baru 4,5, luasnya 8 kali. Di Bali Selatan macet. Bali Selatan itu kan 4, Kota Denpasar, Sarbagita. Iya, Sarba kita. Berarti kan minimal 4 kali Singapura. Penduduknya anggaplah Bali Selatan ini berapa? Paling tidak mungkin Gianyar berapa, Badung berapa, Denpasar berapa, Tabanan berapa. Anggaplah separuhnya. Berarti sekitar di angka 2 juta. Luasnya 4 kali udah Sarbagita ini dibandingkan Singapura. Oke. Coba matematika aja pakai. Singapura adalah 1/4 dari Sarbagita. Penduduknya 6,5 juta. Kita penduduk kita hanya 2 juta. 3 kali lebih kecil daripada Sarbagita penduduknya. Singapura lebih kecil kita. Mengapa macet? Saya berikan strategi sekarang. Paksa saya berikan strategi ini. Gimana strategi? Pertama, harus diatur dulu. Kalau jam-jam tertentu macet, satu parkir di badan jalan tidak boleh. Di jam-jam tertentu itu. Jam berapa macetnya? Biasanya Tidak boleh siang, ada pagi parkir. itu biasanya siang, Tidak pagi. boleh ada parkir. Pun kalau parkir kenakan mahal. Oh. Di jam itu. Oke. Itu satu dulu. Kedua, kenakan di jam itu genap ganjil. Di jam itu saja genap ganjil. Di Singapura emang ada genap ganjil? Tidak ada, tapi karena pembatasan kendaraannya ketat. Kalau kita kan tidak boleh membatasi kendaraan. Ini kan saya berpikir secara holistik. Kalau bisa kayak Singapura gampang. Karena apa? Public transportasinya sudah bagus dan murah. Tapi di bawah tanah semua. Kalau sekarang saya ngomong public transportasi kan baru angan-angan. Itu tidak saya omongin. Itu adalah strategi jangka panjang. Ya saya omongin adalah strategi hari ini. Strategi jangka pendek? Ya, hari ini. Hari Pertama, ini. saya ulangi lagi. Parkir di badan jalan saat jam-jam kredit tidak boleh. Atau kalau boleh bayarnya mahal. Yang kedua, adakan jam-jam kredit itu adalah jam genap ganjil. Kendaraan sehingga orang yang mau bawa kendaraan jadi bawa sepeda motor. Bila mana perlu kalau masih macet, sepeda motor pun genap ganjilkan. Kalau masih macet. Kan gitu ya. Yang ketiga apa?
Yang ketiga ini kan jangka pendek nih. Pada jam-jam tertentu semua OPD dan keamanan yang terkait harus berdiri di jalan menjaga. Aparat kepolisian, Itu yang sulit perhubungan di Indonesia, itu sulit. Nah, janganlah kita ini kan mengatasi ini karena kita belum membuat transportasi publik yang jangka panjang. Itu kan sudah 4 saya sampaikan ya. 4 sampaikan. Yang terakhir apa yang saya sampaikan pada mereka itu? Siapkan, apalagi sudah ada metro ini. Siapkan pada jam-jam rame itu karena kita menyiapkan kebijakan genap ganjil. Fokuskan jalurnya di sana. Pada saat jam-jam padat, jangan di tempat yang sudah kosong-kosong lagi dilalui, buat apa? Jadi misalnya contohnya saya katakan, jalur dari Seminyak itu misalnya macet ke bandara. Ya. Pada jam itu fokuskan mobil metro itu di sana. Karena kita menerapkan aturan ketat. Nggak usah lagi keliling-keliling. Gitu. Bila mana perlu gratis. Pada jam itu. Masalahnya kalau 2 jam saja. Jangka panjangnya baru siapkan infrastruktur, namanya transportasi yang convenient, yang murah meriah, nyaman, dan pengumpan yang banyak. Kalau sekarang metronya ada, kalau kita turun di Sanur, mau ke Renon naik apa? Nah, itu tidak link and match linknya dengan tidak rumah terkoneksi. penduduk. Betul. Terlebih dengan banyak kepentingan. Kalau saya turun di makro lama itu di persimpangan namanya Sakenan itu diturunkan oleh metro, kalau saya diam di Sidokaryo naik apa saya? Nah, itu yang tidak terkoneksi. Kalau di Singapura terkoneksi ya semua. Itu nanti jangka menengah panjang maksud saya. Yang jangka pendek itu strategi saya. Kenapa tidak? Masyarakat itu Bali itu paling patuh hukum. Profesor doktor, pensiunan jenderal, pensiunan gubernur, pensiunan bupati kalau bawa motor, mobil tidak pakai SIM, ketemu bupati walaupun kopral atau baru polisi paling rendah pangkatnya, kalau di stop kita gemetar loh. Itu membuktikan semua orang takut dengan hukum. Ya, benar. Makanya tertibkan hukum, tidak perlu investasi banyak sekarang itu. Coba apa hambatannya kalau sekarang kalau saya turun misalnya genap ganjil di Jakarta sudah diterapkan. Tapi kalau di Jakarta saya dengar oke, genap ganjil diterapkan, cuman diakalin juga sama masyarakat. Apa itu? Beli 2 kendaraan gitu. Loh. Yang ganjil punya, genap punya gitu. Loh, persoalannya gimana caranya? Persoalannya berapa masyarakat yang punya begitu? Iya, jangan dulu kan berpikir. Tidak semua kan paling 0,00% enggak ada. Itu namanya variasi penyimpangan biasa itu. Jangan di generalisir. Itu kan argumentasi yang tidak argumentasi yang tidak punya bukan data dan alasan. Penelitian kan itu kan. Tidak. Coba yang 5 itu lakukan coba di Bali ini. Masalahnya kalau saya menilai Dishub dan polisi lalu lintas itu tertib atau menjalankan tugasnya dengan baik itu ketika ada presiden misal turun ke Bali. Baru semua gawat. Itu wajib, Buen. Gitu presiden. Itu wajib. Kalau udah hari-hari normal, sepi tidak ada penjagaan itu wajib. Sekarang mengapa tidak melakukan seperti itu? Karena regulasi belum mengatur. Regulasi belum. Jadi itulah kebijakan wali kota, bupati, dan gubernur yang punya kebijakan duduk membuat aturan begitu. Saya sempat nanya itu Prof dulu waktu saya jadi wartawan lah. Pak, kenapa ini? Pak Irwin, kita kekurangan personil, alasannya selalu gitu, Prof. Itu namanya Gimana? Itu namanya jawaban klise karena kalau ngomong aturan tidak ada, takut sama pimpinannya. Itu kamu enggak tahu aja, Win. Itu kan jawaban klise supaya jangan dan nanti menyudutkan pimpinan. Karena itu etika organisasi. Tidak boleh memang kita menyudutkan pimpinan. Paling gampang alasannya personel tidak ada. Atau alasannya terbatas. Itu bukan bidang saya. Itu bukan bidang saya. Karena rakyat enggak tahu bidang kita apa. Itu kan biasa gitu. Itu alasan-alasan ngeles yang sudah tidak asing lagi. Selama ada bisa menghelak ngeles, ya ngeles. Sebenarnya kalau aturannya regulasi ada bagaimana? Ini regulasinya ada. Parkir, tidak boleh parkir jam 7 sampai jam 9. Di daerah ini tidak boleh parkir. Kalau you parkir kena. Genap ganjil. Ada polisi. Ada dinas perhubungan jaga, ada satpol pp jaga. Nyen bani melanggar, Rewin. Ya, perlu
ketegasan dari dinas. Masalah kompleksitasnya terlalu banyak kalau di Tidak ada masalah yang kompleksitas, Misalnya- otak kita yang Gini complicated. bro, misalnya ini warung-warung sudah terlanjur dibangun di samping-samping trotoar nih, samping jalan nih, sempat ada kan gitu, terlebih di zaman viral seperti sekarang ini, terus ada tindakan tegas mereka. Tidak boleh menyalahkan rakyat. Gitu, Satu, jadi pejabat jangan menyalahkan rakyat. harusnya begitu ya. Kenapa tidak boleh menyalahkan rakyat? Karena rakyat tidak tahu pun tidak boleh disalahkan. Betul. Karena rakyat itu adalah perlu mendapatkan namanya perlindungan. Kalau salah ditindak. Ya, ya. Iya, tidak disalahkan, ditindak. Beda loh menyalahkan dengan menindak loh. Siap. Karena jelas regulasinya. Iya kan? Kalau menyalahkan aja kan tidak ada pernah perbaikan. Tungkol berpikir menyalahkan saja, itu namanya pemimpin mencari-cari kesalahan. Kalau pemimpin mencari kesalahan, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena masalah dicari-cari. Bahkan salah tampi. Aneh salah-salah bakat tampi. Kan begitu bahasa anekdotnya. Ada juga begini, karena soal kendaraan katanya uang pajaknya provinsi ini paling banyak dari pajak PKB ini, sehingga kalau Provinsi Bali membatasi jumlah kendaraan ya otomatis pendapatan turun. Begitu juga soal parkir, ini karena ada target parkir untuk mendapatkan uang parkir sekian gitu. Itu pikiran tidak ngerti tentang ekonomi yang holistik. Nah, itu. Kalau pendapatan dari PKB mundur, tapi pergerakan ekonomi lancar, kan ekonomi lancar, jadi polusi udara tidak tercemar, Nah, itu. lalu lintas lancar, arus barang lancar, arus orang lancar, di sana nilainya, Perputaran. trade off-nya di sana. Loh, kok pikirannya kok uang saja, duit saja? Itu namanya pikiran, kalau ada pemimpin kayak begitu, itu namanya pemimpin kapitalis ortodok. Kapitalis ortodok Oh namanya iya. itu. Oke. Kalau kapitalis yang modern berpikirnya holistik. Di satu sisi turun, ekologi bagus, tidak perlu nanti biaya kos sosial tinggi. Sama dengan kita misalnya ingin mengerem satu kebijakan. Dan kebijakan lain kalau dilapangkan kan tidak ada masalah. Ya. Diperluas. Iya kan? Jadi kalau kebijakan kita itu kapitalis ortodok konservatif, ya begitu pikirannya. Begitulah. Ya, Saya pernah undang pejabat namanya di sini. kapitalis ortodok konservatif. Bahkan yang saya ajak ngobrol itu orang DPR RI yang sudah lebih dari 3 periode. Saya tanya lah, gimana nih Pak soal kemacetan? Susah di Bali karena pajak kita ini paling besar dari PKB, gimana caranya gitu. Saya boleh ketawa dong. Saya aja ketawa juga. Saya boleh ketawa dong. Saya terus terang aja kalau mengapa saya ketawa begitu, karena solusi masih banyak. Iya. Misalnya kan pajak hiburan itu dikelola dengan baik, misalnya anggap dengan digitalisasi. Itu lebih tinggi bisa Apalagi you menyebut zaman digital. Iyalah. Manusia aja bisa dikurangin kok. Kok sekarang mengatakan kurang staf? Nah, ini. Ya, itu zaman digital. Tapi yang terpenting begini, sebenarnya kata saya lagi kembali, bahwa jadi pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Ya. Itu kata kuncinya. Dan yang paling penting adalah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan ke depan, saran saya cuma ini, jangan pernah mendelitasi legasi pemimpin yang lalu. Karena semua pemimpin pasti punya legasi, punya namanya sisi positif. Oke. Maksud Prof sederhana aja benar, mendelitasi misal program yang dulu sudah Kalau sudah itu baik, tetapkan. Rubah nama pun jangan. Kalau merubah nama nanti alam pikiran masyarakat berubah lagi. tapi gimana caranya begitu dengan sistem demokrasi elektoral seperti sekarang? Tidak ada masalah selama apa kekurangan pemimpin lama kita perbaiki. Jadi kita dibilangnya pemimpin yang top markotop mantap. Yang lama dilanjutkan dan tidak usah di branding dengan lain. Tapi kekurangan yang lama itu kita perbaiki. Itu namanya pemimpin top markotop dan dicintai rakyat. Kondisinya begini, Prof. Misalnya anggaplah partai ini merasa berkuasa sekali di daerah ini.
ada suatu momentum partai ini tiba-tiba yang jadi gubernur gitu. Ketika ini membuat hal-hal yang bagus itu dijegal oleh kelompok ini, Prof. Wah, pokoknya jangan dikasih dia membuat bagus itu, jegal gitu, dengan aturan gitu. Berarti belum menjadi pemimpin yang profesional dan sakti mandraguna. Nah, itu bisa kondisinya. punya argumentasi. Bro, kamu memang separtai dengan saya, kita dominasi. Ini programnya baik. Dulu Soeharto programnya, zaman Soekarno-Soeharto bagus programnya UKM. Sekarang dirubah lagi UMKM, tambah M aja lagi satu. Dulu ada zaman Soekarno namanya PEGEL, pemberdayaan PEGEL, pengusaha golongan ekonomi lemah. Oh. Dirubah oleh zaman Orde Baru menjadi UKM. Oh gitu. Zaman reformasi dirubah menjadi UMKM. Oh. Zaman sekarang lagi dirubah lagi ditambah menjadi UMKM dan ekonomi kreatif. Oh. Sebenarnya ya sama Substansinya saja. sama. Sama. Oh, Menurut saya bukan persoalan brandingnya, hanya mengasih saja. Contohnya sesuatu yang kita sudah bagus, memang tidak usah karena itu akan menimbulkan investasi yang banyak, pikiran yang banyak untuk hanya sekedar merubah branding. Karena dalam demokrasi seperti sekarang ini memang harus diperlukan gitu menurut saya, Prof. Jadi kalau nggak ada jualan ya masa nurutin kepemimpinan yang baru apa nih jualan kita ini gitu, Prof. Jadi pemimpin itu kan tidak dagang. Kan Ya. jualannya banyak, produknya banyak. Ya harusnya begitu kan. Loh, contohnya sederhana aja saya. Kalau ada pemimpin dulu membangun infrastrukturnya bagus, Oke. apa perlu lagi kita membangun infrastruktur? Kan merawat infrastruktur. Yang kita bangun yang lainnya. Oh, yang belum lah yang kita Yang bangun belum yang itu. kita bangun. Dan itu boleh kita jor-joran tunjukkan. Dengan kan sama aja. Tidak ada salahnya. Masalahnya ada begini, dinamika suara terbanyak, suara ini, Prof. Misalnya di suara terbanyak ini dua tempat ini, godoknya di dua tempat ini gitu. Makanya Bandara Buleleng dari kapan ya di zaman ini, Prof? Mungkin tahu kayak. Dari dulu wacana itu. Sekarang menurut Prof Bandara Buleleng Saya gimana ini, Prof? kalau melihat Bandara Buleleng, Bandara Bali Utara. apa itu Bandara Utara, Bandara apa itu sepertinya adalah jangan kita berdiskusi di wacana, tapi marilah diskusi perlu apa tidaknya kembali ke teori demand and supply. Supply Demand and supply. Oke, gimana itu? Dikaji apakah memang sudah dibutuhkan itu dulu. Kalau enggak, kenapa diwacanakan dari 20 tahun lalu? Kalau Nah, memang kan namanya wacana makanya Oke. diadakan riset. Kalau memang itu sudah dibutuhkan, why not? Jadi kita jangan terjebak dengan wacana-wacana tanpa argumentasi. Kalau saya kebetulan adalah seorang intelektual guru besar, saya tidak berpihak pada siapa-siapa, tapi saya memberikan hasil kajian. Kalau hasil kajian sudah dipaparkan dari berbagai perspektif, memang sesuatu proyek itu diperlukan, ya wajib dibangun dong. Tidak boleh siapapun menolak, apalagi dengan alasan politik. Kalau memang itu adalah diperlukan. Sebelumnya kan sudah sempat ada PSN lah, proyek strategis nasional, kemudian dicabut karena kepentingan politik gitu. Ya kembali lagi kalau bawa ke politik ya Politik lagi. semua itu. Menurut saya Sekarang Prabowo kembali waktu kemarin bilang pasti nih kita sudah ingin buat, kemarin ada berita sudah minta ke Cina, investor Cina 50 triliun katanya gitu. kalau sudah presiden bicara begitu, lalu punya argumentasi, mungkin sudah beliau punya argumentasi karena seorang presiden berbicara tidak mungkin tanpa argumentasi. Ada metodologinya. Pasti juga seorang gubernur, seorang bupati aja bicara menurut saya dimanapun pasti ada namanya fakta, data dan kajian. Fakta, data dan kajian itu tidak boleh diabaikan. Kalau hanya ngomong saja kan dia kan representasi pimpinan. Ya. Saya dibangun apapun saya setuju dan dibangun apapun saya bisa menolak. Apabila tidak ada argumentasinya yang metodologis, kajian feasibility study dari multi aspek. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kultural, aspek politik, aspek geologis, aspek spiritualitas kalau di Bali harus dipandang. Kalau sudah itu mengatakan oke, ya running well. Kalau itu mengatakan belum, mari kita review lagi. Jadi saya tidak selalu mengatakan suatu itu tanpa data dan fakta. Bukan masalah perlu atau benar atau tidak gitu. Begitu. Yang penting ada demand and supply. Nanti kalau kita bangun demand-nya tidak ada,
Nah, kembali Bandara Kertajati gitu jadinya. Oke lah, kalau demand-nya ada, kita juga, aduh, Bali ini kok bahaya nih, demand-nya ada kok nggak dibangun. Ah, itu dah Jadi makanya kan. makanya saya selalu berkonsep pada teori, walaupun banyak orang mengatakan, Prof. Dasi Hastao teori ngomong Den, ya di ngomong Den, mari kita adu. Ya kalau memang ada yang anu kan, mari kita Ada juga yang komen Prof waktu saya posting di media sosial videonya Prof itu. Menurut saya ini tidak apple to apple omongan Prof Dasi karena masa membandingkan sebuah negara dengan provinsi katanya Singapura kan negara kelola sendiri uangnya itu. Ini Itu Bali kan- bergantung dari Indonesia ini Loh, gitu. Bali kan sudah otonom. Ya, tapi kan ada pembagian juga. Ya, Kalau walaupun ada pembagian kan minimal sudah ada otonom dan kita punya peluang menggali potensi-potensi Bali melalui PNPB Harusnya lebih bisa gitu ya. pendapatan daerah yang bukan pajak itu. Itu pendapat mereka itu seakan-akan otak saya adalah menjadikan Singapura. Tidak dong. Ya jadi mereka mungkin tidak pernah ke Singapura. kalau saya udah pernah Prof. Ya itu dah Memang ya persis kan? sekali Prof. Hah? Di Singapura tuh. Saya Makanya pernah sekali. orang yang mengamalkan tidak apple to apple, siapa mengapple to apple kan? Saya apa karena saya tidak menjadikan Bali seperti Singapura. Singapura, Kan sudah oke. saya bilang begitu, tapi mengapa kita yang punya sawah, punya kebun, punya sungai kok air kita tersendat? Nah, Itu contohnya. itu udah Kan itu kadang-kadang. maksudnya. Jadi orang yang ngomong sama saya itu dia tidak paham tentang Singapura atau tidak pernah, tidak takut saya tidak paham tentang Bali lagi. Bahaya kalau orang Itu ngomong dah begitu makanya. dan tidak memahami substantif saya. Walaupun saya menghargai perbedaan pandangan. dari segi Karena saya senang. pendapatan gini mungkin adanya dilihat mungkin kalau sebuah negara kan dia yang merdeka dengan anggaran sendiri. Kalau Bali kan masih bergantung dengan kebijakan pusat. Tapi kan ada pendapatan yang boleh tergantung dengan Betul, pusat. betul. PAD. Apalagi dengan ada turis LEPI seperti sekarang. Nah, itu dah. 150.000 Ya setiap itu dah wisatawan, contohnya. kan? Contohnya Nah, karena itu. Pemda Bandung lah. Ya. Berapa PHR-nya? Coba kamu berapa data terakhir? Saya belum punya data terakhir. Kalau Memangnya diganggu oleh pusat. bertriliun-triliun itu. Memangnya diganggu oleh pusat. Enggak. Jadi tidak seperti itu. Maksud saya Singapura itu kita pemerintah iya kalau dia melihat apple to apple pemerintah dengan provinsi. Jangankan Dasi Hastao. Kalau itu dipakai ukuran, saya ini profesor doktor loh. Sekolah Iya, saya. iya, iya. Orang tamat SD pun tidak mengapple to apple kan uang negara dengan provinsi kalau itu dipakai. Iya, iya, Itu iya. tidak perlu diomongin. Ini bicara Iya kan? soal manajemen dan Soal SDM kan. tata kelola, manajerial, leadership, dan itu loh, optimalisasi sumber daya alam, SDA, sumber daya ekonomi, SDE, dan sumber daya manusia. Itu pemimpin pikiran saya dulu itu, bahwa Singapura kita tiru dalam hal mengelola sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia yang minimum kok jadi optimum. Kenapa kita yang gemah ripah Lojinawi kok tidak kita optimalkan? Itu maksud saya ngomong itu. Iya. Jadi saya berharap omongan saya memang harus dibawa tuntas. Kalau bisa ya minta di Bali TV omongan saya yang videonya asli itu minta baru bagus. Oh, itu sebenarnya baru sedikit ya? Potongan Kalau itu lengkapnya ada. lebih Atau detail. dibaca atau podcast hari ini aja dengerin baik-baik. Iya. Dengerin baik-baik. Tahu. Dan apabila belum jelas undang saya berbicara. Saya akan ngomong. Siap. Ya kan? Itu- Saya akan ngomong. Yang Prof bilang orang Bali elitisme birokrasi dan priai itu sekarang gimana Prof? Nyata. Dan itu memang nyata. Ya, kan? orang saya melakukan penelitian itu elitisme priai apa artinya? Generasi muda Bali sudah tidak mau jadi petani. Ya karena tidak menguntungkan katanya. Betul, karena cost production-nya lebih tinggi Ya. daripada revenue-nya. Betul. Gimana lalu kemudian Loh, caranya? tiru Jepang dong. Hmm. Saya pernah mendengar cerita, tapi ini bukan fakta, bukan data, ini cerita. Oke. Mohon maaf, ini cerita ya. Cerita ini bisa palsu, bisa benar, tapi ini cerita. Ada sebuah negara yang mendatang ke Jepang. Pemerintah Jepang, you jual beras sama masyarakatmu kan 20.000 per kilo. Dan you memproduksi mahal. Karena you 20.000, karena produksi petani mahal you beli. Bagaimana kalau saya ngimport beras ke you? Ekspor beras ke you hanya 3.000. Apa jawaban pemerintah Jepang? Saya kalau beli beras dari negara you
budaya saya hilang, budaya pertanian saya hilang. Nanti kos sosialnya, spreadnya yang dari 18.000 itu akan saya bayar lebih mahal untuk menciptakan lagi generasi muda saya untuk menjadi petani, mempertahankan budaya agriculture. Itu lebih mahal. Lebih baik saya sekarang membeli. Makanya ada ide Menteri Pertanian akan memberikan gaji kepada anak muda milenial yang mau bertani dengan 10 juta per bulan. Itu adalah suatu gagasan baru yang menurut saya di dalam pandangan saya untuk memotivasi bagus. Tapi masalahnya sekarang harus dipetakan, indikator dibikin. Generasi muda yang mana yang mendapatkan 20 juta itu atau 10 juta itu. Itu bagus motivasi. Karena kesannya orang akan lebih baik di Bali jadi apa namanya, mohon maaf ini, menjadi kapal pesiar nyuci WC atau membersihkan kamar mandi ketimbang ngelola lahan tanahnya yang sudah 10 hektar itu. Betul. Karena betul. menjadi kapal pesiar dibandingkan dengan ngelola yang 10 hektar warisan leluhurnya itu lebih banyak yang dapat dari kapal pesiar. Itu rasional logik bagi anak muda. Jadi caranya gimana? Pemerintah daerah mencari solusi. Jangan sampai semua pemerintah mengatakan bahwa sektor primer akan diperhatikan, nyatanya APBD-nya coba cek. Mana APBD, ada nggak APBD di Bali termasuk ini dominan pertanian? Coba cek. Coba, you wartawan kan? Saya belum punya data itu. Coba cek, setain dulu saya sebelum menjabat, saya jadi koordinator Kopertis, baru saya punya data. Belum ada saya melihat bahwa sektor pertanian itu lebih besar dari sektor lain dalam konteks untuk yang halnya yang insentif. Yang insentif loh. Misalnya sekarang Bali ini, gimana lahannya kecil, lahannya terbatas. Kan tidak mungkin namanya ekstensifikasi pertanian kan? Ya. Menambah luas lahan kan? Memangnya strategi intensifikasi tidak ada. Belum lagi hidroponik. Itu kan persoalan kemauan saja. Jangan langsung, wah lahan Bali sudah kecil ini udah banyak beralih fungsi sekian ribu per hektar. Ya, Lalu 1.000. kita bengong terus. Makanya kalau alih fungsi lahan berarti kita rem alih fungsi lahan ke hal-hal prioritas, selektif, karena alih fungsi itu dapat dihindari karena untuk kepentingan publik, untuk juga kepentingan perumahan. Itu kan tidak boleh dihindari. Maka yang tersisa kita optimalkan. Lalu optimalnya apa? Ekstensifikasi tidak bisa, makanya intensifikasi strateginya. Intensifikasi tidak bisa, hidroponik strateginya. Di lantai 5 pun bisa membuat hidroponik. Gimana caranya? Subsidi pemerintah, negara hadir, daerah hadir. Timbang buang-buang uang tidak produktif, lebih baik negara hadir untuk itu. Kan sederhana tuh. Bener nggak? Kalau sekarang isu pertanian gitu, ketika pariwisata misal diterpa pandemi kemarin waktu dulu bom gitu, lagi pertanian kita melupakan, waktu Covid kemarin kita melupakan pertanian gitu. Setelah pariwisata lagi bangkit lagi gitu. Itu kan Ya, tidak yang konsisten kan? yang terjadi Itulah di Bali. menyebabkan struktur ekonomi Bali goyah, Nah, termasuk fundamentalnya. Karena apa? Tidak dibangun seiring dan sejalan. Kita selalu mendewakan pariwisata. Itu tidak salah. Karena fakta memang hampir sekarang di atas 60% lebih PDRB kita itu dari kontribusi pariwisata dan ikutannya. Itu harus diakui. Tapi kan tidak boleh dijadikan langsung panglima dalam segala hal. Karena membuat telur satu keranjang lagi. Buktinya kemarin COVID itu minus 13% ekonomi Bali, hanya satu-satunya ekonomi di Indonesia yang paling jeblok itu Bali. Itu adalah good experience untuk kita metapo dan kontemplasi. Kalau nanti terjadi bencana yang tidak kita harapkan, entah itu karena rekayasa dalam konteks karena situasional atau karena alam, mau diapain Bali ini? Jadi mulai sekarang Bali ini mekamkam namanya. Jadi strategi mekamkam, siap-siap buat plan A, plan B, plan C. Coba tanya sekarang, ada nggak bupati, gubernur, dan wali kota membuat plan A, plan B, plan C? Coba. Kalau menurut Prof sekarang pemimpin yang gimana diperlukan Bali dan apa yang dibutuhkan Bali, kemudian dalam konteks
Ini bagi beberapa hari kan ini masyarakat Bali memilih pemimpinnya gitu, Prof. Saya tidak memengaruhi pemimpin Bali untuk memilih siapapun. Itu Jadi, adalah hak independennya oke, dan hak hukumnya. betul, Tetapi betul. pemimpin Bali yang diperlukan adalah pemimpin Bali yang lascarya, titik. Lascarya. Iya, tidak ada vested interest untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan keluarga dan kelompoknya, titik itu Ada aja. nggak Prof melihat dari calon-calon ini? You tadi bicara banyak begitu, kan saya tidak banyak bicara begitu tadi, kan you yang bicara banyak begitu. Kalau saya ya, you wartawan, you yang bicara begitu, ya Ada saya. nggak Prof melihat dari yang calon-calon ini, Prof? Ya, Atau semuanya sama gitu? Kalau melihat begitu, saya orang intelektual. Harus saya karena saya sudah 2,5 tahun saya ada di Labuan Bajo, Oke. tidak komplit pengamatan saya Ya, tidak berani ya, ngomong. ya. Karena saya menggarantikan diri saya selalu berdasarkan data, fakta, dan hasil riset. Intinya masyarakat Bali cukup parameter yang tadi kita bicarakan itu aja gitu. Siapa yang menurut mereka bisa sepertinya seperti itu, silakan Loh, gitu. pemimpin itu kan tadi sudah saya katakan. Betul, Win, betul. pemimpin jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota itu paling gampang. Nah, Yang berat tuh OPD. Karena dia menjalankan. Jadi kalau gubernurnya bukan begitu juga, Prof. Tergantung dia juga berarti. Kalau dia tidak punya keberanian untuk memecat, makanya saya bilang Oh, itu gampang ya kembali. gampang itu. Kalau nggak becus ya ganti gitu kan gitu. Saya boleh jadi pemimpin Ya, kalau benar, bila benar, mana benar. perlu saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, saya itu bisa tidak perlu masuk pagi-pagi, tidak perlu bekerja sampai saya menghabiskan energi saya karena saya punya bawahan. Oh, iya. Ibaratnya sebagai saya kepala rumah tangga. Benar, Kalau benar, udah punya pembantu, masa saya mengawasi lagi nyetrika, ngawasi lagi nyuci, ngawasin lagi saya masak. Uang masak profesional sudah saya hire. Tukang cuci profesional sudah, tukang setrika profesional sudah, tukang kebun profesional sudah, sopir profesional sudah. Apa perlu saya ngelap mobil? Ya. Karena kadang di debat itu kan diperdebatkan soal ngelap mobil, kamu gimana masa pemimpin? Kan representasi pemimpin itu adalah pemimpin keluarga Betul, ya. dan memimpin diri sendiri. Iya kan? Ada nama job description, job specification, ada namanya SOP. Erwin, saya misalnya jadi gubernur, Erwin saya angkat jadi humas, kepala biro humas. Lalu saya berikan namanya job desk. Newin Waagae menjadi OPD job desk. Subah itu ini job specification-nya, detailnya seperti ini. SOP-nya seperti ini. Awas wa melanggar, setut cang pilihan wa. Pokoknya melanggar ganti gitu. Ganti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tiru Bung Karno. Tapi kan ada birokrasi itu agak ruwet dalam Enggak, siapa bilang ruwet? Kalau mau tetap bisa gitu. Kalau mau pasti bisa semuanya Oke. berjalan. Loh, orang kita penguasa tunggal kok. Betul. Ya, bupati, wali kota itu kan penguasa tunggal. Mau diapain bisa, mau jadiin sate bisa, jadiin lawar bisa, jadiin sup bisa daging itu. Terus Prof, kalau yang saya heran juga karena di Bali kan banyak juga sebenarnya tokoh-tokoh yang sebenarnya potensial. Kenapa tokoh ini tidak maju terjun? Prof misalnya kenapa Prof tidak ke jalur politik, Prof? You jawab, 5 investasi saya tadi itu belum cukup. Belum cukup. Terutama investasi finansial. Itu yang berat belum dari ya. Bali. Yang itu saya belum cukup. Perlu saya sebut, intelektual saya sudah mungkin sudah cukup. Investasi sosial saya sudah saya jadi aktivis sosial. Investasi politik saya sudah kenal semua pejabat politik, pejabat pemerintah, pusat daerah saya kenal semua rata-rata. Investasi kultural dan investasi spiritual saya sudah masuk, punya agama saya dari lama sudah. Yang terakhir investasi finansial saya Ini butuh punya banyak ember lah. karena jadi MM gitu. karena menjadi sekarang pimpinan itu hanya 2 perlu. Hanya dukungan terakhir, perlu logistik. Tidak ada penumpang gratis. Dalam politik tidak ada makan siang gratis. Gitu. Anekdotnya sebebek saya katakan tidak ada penumpang gratis. Oh, tidak ada penumpang gratis. Pun kalau kita numpang sama teman gratis, tapi bayarnya dalam bentuk lain nanti. Ya, Itu biasa begitu. Tapi, Dan
visi misi dibalik sekarang Prof. Misi visi gitu. Misi visi gitu. Makanya saya jujur katakan, kalau pertanyaan yuk kenapa yuk enggak maju gitu, karena investasi finansial saya belum cukup. Oke. Dari 5 investasi itu. Kadang-kadang kan begini Prof, banyak yang misalnya sudah pede sekali, tapi dia didukung oleh investor maju, dananya disuplai sehingga dia ketika terpilih bergantunganlah dengan orang yang menyuplai dana ini sehingga Itu investasi finansialnya belum cukup. Maka minta bantuan sama orang, nanti utang Tidak, budi. utang budi. Kakinya terpegang. Itu Akibatnya bikin apapun harus konsultasi dengan dia. Dia bukan gubernur, dia simbolik gubernur dari orang itu. Itu yang terjadi banyak Jadi kan dia sekarang namanya kan ya? apa, centeng namanya kalau begitu udah kita. Bukan gubernur namanya Makanya itu. kalau mau jadi pemimpin yang benar-benar Ya top, 5 itu. lima itu selesaikan dulu, Selesaikan dulu. baru ya. Kalau ada orang yang 4 selesai, yang satu enggak, misalnya intelektual enggak punya, dibodoh-bodohin sama OPD. Betul, sering juga terjadi begitu. Sering dibodoh-bodohin sama OPD. Pak, ini orang begini, Pak. Dibodoh-bodohin. Oh, gitu ya? Oh iya gitu. Kalau saya jujur saya akui, kalau saya ditanya itu, Pak, ini gini masyarakat, iyalah, saya turun ke bawah check and recheck. Nah, itu yang bagus. Sing bakat amacang melong-melong. Dia udah blok, ben malas itu. Pada Berat, mampus. betul. Makanya kita itu check and recheck. Saya selalu check and recheck. Kalau saya ada anak buah saya waktu jadi pejabat ditanya ini, Prof, ini PTS-nya begini waktu saya jadi kepala LLDT atau koordinator. Prof, PTS-nya begini. Saya telepon pimpinannya. Kayaknya nih bro, benar begini, saya tidak selalu percaya dengan staf saya. Itu harus. Kalau yang terjadi sekarang kan asal punya duit, gas gitu. Saya bermimpi bahwa kala mengemban tugas sebagai bupati, sebagai gubernur, menurut saya itu elingang irago. Jadi nyeliksik ibo atau kontemplasi ketika kita tidak berbuat sesuatu. Wah, waktu saya dulu jadi rakyat, saya protes itu. Kenapa saya tidak lakukan sekarang? Harus ingat sejarah masa lalu kita. Nyeliksik diri paling bagus. Kontemplasi diri paling bagus. Betul, karena ingat loh, punya rumah 10 yang ditempati 1 kamar. Punya mobil 10 yang dipakai 1. Bener nggak? Betul. Punya ranjang dari emas, tidur nggak bisa dibeli. Kalau you sakit setelah menjadi pejabat karena melakukan kesalahan. Punya ranjang emas nggak bisa ditidurin. Jadi marilah kita setelah menjadi pejabat tidurnya lelap. Makan banyak punya, mewah punya karena banyak punya uang, tapi kencing manis akibat stres berpikir. Betul. Jadi pikirkan kalau menjadi pejabat, pikirkan setelah menjadi pejabat bagaimana. Jangan berpikir dominan dalam konteks diri kita saat menjadi pejabat. Karena semua orang nyanjung. Tidak ada pernah kita. Nungging pun dibilangnya ganteng kita. Jadi pejabat itu. Baju sobek pun dibilangnya top. Jadi pejabat hati-hati itu. Rambut sudah tidak pernah disisir pun, bapak ini bagus sekali rambutnya. Bajunya sudah lusuh pun dibilangnya bagus. Iya, hati-hati. Pokoknya jadi pejabat itu, mohon maaf, dominasi sanjungan itu adalah menurut saya quote unquote lebih dominan manipulatif. Makanya orang yang baru berhenti menjabat tuh post-power syndrome. Post-power syndrome. Nah, gitu makanya saya 8 tahun menjabat sebagai kepala LDT, ganti mobil pun tidak. Mobil lama saya pakai. Saya enggak mau ada ajudan. Kenapa begitu, Prof? Loh, ngapain saya masih sehat kok ditentengin tas? Sendiri aja nenteng tas, ngapain? Memangnya kan olahraga saya. Otot saya kencang jadinya. Saya enggak mau dibukain pintu, boleh tanya. Saya enggak mau dibukain. Meskipun fasilitas itu memang ada. Gitu. Karena saya pejabat, tapi saya enggak mau dibukain pintu. Buka pintunya kok enggak bisa, bagaimana buka yang lain? Iya, Bu. Tapi pernah enggak, Prof, ditawarin, Prof? Orang partai. Enggak, saya enggak pernah tawarin orang siapa-siapa, tapi saya sering menjadi narasumber di partai-partai. Sering menjadi narasumber di partai. Saya dari tahun 99 sudah menjadi narasumber di partai-partai. Coba partai yang mana enggak saya pernah disumber.
Golkar pernah Berarti ngundang kalau saya. memang dari dulu Prof gini, berarti Prof tidak bisa mendidik mereka dong berarti. Bukan tidak mendidik. Gimana itu? Saya berikan mungkin di pelaksanaannya. Dilaksanakannya tidak mungkin gitu. baru 10%. Oh, gitu. Kan sama dengan saya mendidik mahasiswa. Betul, Mahasiswa saya setelah saya beri ilmu tapi nyatanya tidak dilaksanakan, bukan gurunya yang salah. Oke. Ya kamu ini habis itu saya udah berikan. Ya. Orang tua sudah nyiapin lahan kamu. Tapi kamu tidak kerjakan, bukan orang tuamu yang salah dong, bro. Betul, Gimana sih, betul, bro? betul. Jadi saya partai mana yang belum pernah, kecuali partai-partai yang baru muncul mungkin. Kalau coba Di Golkar pernah. apa? Golkar saya di PDI pernah jadi PDI, wah berkali-kali saya. PDI, Golkar, Demokrat, Hanura. Terus Gerindra juga waktu Gus almarhum Soekarto. Oke. Itu Bagus Soekarto. Di Gerindra juga. Sangat dekat saya sama beliau. Golkar saya waktu Cok Budi Suryawan waktu itu jadi itu. Setelah itu lagi disambung. Orang teman dekat saya di Golkar, semua teman saya dekat. Demer, Sugokori, Nyen teman saya enggak dekat di partai gue semua, Pak. Demokrat, Mudarte, semua teman saya. Coba PDI dari Saya zamannya. herannya setiap pemimpin bupati gubernur itu enggak mereka ada konsultasi misal dengan Prof tuh gimana caranya Prof? Oh, wah, banyak ya. Banyak, tapi orang per orang. Kalau dia intentnya orang per orang, minta pendapat. Tapi mohon maaf, off the record. Kendala mereka itu apa sebenarnya, Prof? Dia Kalau mengatakan begini. anggaran kah Mudah-mudah dia mengatakan begini, ide kita yang bagus ini belum tentu nanti bisa masuk karena dikalahkan dengan suara terbanyak. Oh, maksudnya suara terbanyak di DPR atau di? Ya di mana-mana lah. Oh, di DPR mungkin di ya. DPR, bisa di partai lah juga. Itu makanya saya sebut tadi, Prof. Ada orang mau buat bagus dijegal. Itu yang kondisinya di Bali ini. Kalau jadi bupati kan dijegal gitu enggak apa-apa. Kalau milih rakyat nanti kedua kalinya. Iya, ini kan kita bicarakan konteksnya tadi itu bupati gubernur. Bukan kita bicarakan partainya jadi DPR. Iya, karena punya otoritas. Ya. Iya, Oke, gitu. ini Prof. Saya sempat dengar Prof bilang ini orang Bali ini seperti naik mobil tapi banyak kempes itu. Itu sekarang masih kayak gitu, Prof. Kita ini bener, mobilnya bagus. Mobilnya bagus, mesinnya bagus, AC-nya bagus, karena alam Bali memang begitu. Dijeng oleh alam Bali kayak Bali ini. Aku keuangan coba. Lahan subur, ada danau. Kita punya 3 atau 4 danau. Pulau kecil gini loh. Punya gunung kita 3 yang besar-besar. Gunung berapi itu adalah simbol dari kesuburan. Makanya hidup bertaruh kesuburan di sana menang. Coba alam Bali ini begitu bagusnya, pantainya begitu bagusnya. Alam tanahnya begitu bagusnya. Angin topan tidak ada. Seperti lagunya Kos Plus Bali ini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Semua ada. Tapi mengapa? Mobil mewah itu banyak kempes. Tidak berjalan karena Penyebab apa? kempesnya itu apa kira-kira? Ya, satu karena digembosin. Siapa yang ngembosin tuh? Iya. You kok tanya saya siapa yang menggembosin? Kan tadi you berulang kali tadi ngomong. Iya. Siapa yang menggembosin? Masa saya lagi ngomong? Ada pestid pribadi menggembosin, ada pestid komunal menggembosin, ada pestid utang janji, ada pestid lain yang menggembosin. Kan you tadi sudah mengatakan begitu kok. You ini kok pura-pura dalam perahu nih, pura-pura tidak tahu ini. Iya kan? Pokoknya kalau saya boleh mengatakan orang Bali ini gennya hebat-hebat semua. Sebenarnya gennya hebat. Karena mengapa gen-gen orang Bali hebat, Win pasti tidak punya tatanan sejarah. Orang Bali itu ada namanya acara otonan tiap 6 bulan. Sehingga orang Bali itu makan dagingnya kencang. Sehingga gen orang Bali ini hebat-hebat memang intelektualnya. Tahun 78, 79 saya ke Jogja. Hampir di seluruh Jogja orang Bali itu pasti dapat juara-juara terus. Dan orang Bali itu dimanapun pasti menjadi akademiknya bagus. Dan orang Bali, saya pernah ngirim kapal pesiar waktu saya menjadi ketua Setia Sahid. Diutamakan orang Bali gitu, karena gennya bagus dan produktivitasnya tinggi. Lamun subuh bang kesempatan jag jemake subuh. Tapi kalau merantau, konteks merantau. Tapi ketika dia tidak merantau, kenapa tidak bagus? Itu dah makanya saya katakan karena apa? Karena
Orang-orang yang pantas memberikan apresiasi tidak memberikan apresiasi seperti harapan anak muda. Iya, makanya kita katanya menyanjung agriculture. Budaya Bali bersumber dari pertanian. Semua adalah contohnya Galungan Kuningan itu adalah budaya agriculture. Ya. Kita menghormati namanya tumpak, segala tumpak kita hormatin. Tumpak landap, Kandang, gitu. tumpak kandang, sapi, binatang semua kita Ya, hormatin. ya. Tumpak bubuh, semua tumbuh-tumbuhan kita hormatin. Berarti apa? Sangat-sangat majis kita. Tapi bagaimana melestarikan itu? Kan tidak boleh hanya seremonial atau political will. Dalam konteks hanya kemauan saja. Tapi harus ada insentif lanjutannya. Contohnya seperti tadi, seperti Jepang tadi, kalau benar itu. Iya kan? Jadi sekarang kita contohnya, alam Bali ini apa sih? Salak Bali. Kenapa tidak menjadi single fruit di hotel? Karena hotel itu akan mengambil produksi pertanian apabila tiga Win. Kualitas, kontinuitas, jadi kualitas, kontinuitas, dan ketepatan. 3K itu juga. Hotel akan mau membeli produk apapun orang Bali, tidak diperintah pun akan dicari, lebih senang dia membeli kalau produk lokalnya, asal memenuhi kualitas. Ya. Asal continue ada. Asal waktunya tepat. Oh, itu yang belum bisa dipenuhi oleh Itu government harus hadir untuk memenuhi itu. harusnya. Contohnya melon. Melon itu kualitasnya Bali ini kan bagus melonnya. Melon akan mau dipakai oleh hotel apabila ukurannya cocok. Merah warnanya cocok. Kualitas. Continue ada. Pendekatannya teknologi. Siapa yang ikut? Government. Karena itu teknologi high cost. High investasi. Terakhir, ketepatan. Jangan ingkar janji. Ya. Molor-molor. Itu 3K itu adalah tuntutan hotel. Manajemen itu yang belum dipenuhi oleh Masyarakat Bali, jadi ya. suruh menanam melon. Begitu produksi murah harganya. Iya kan? Hotel sing meli karena kualitasnya sing bagus. Ya. Men kijo kabo jen itu. Paksa pekan ada. Sing bukan padahal suwun menjadi petani. Jadi petani. Iya gitu bahasanya. Iya, karena iya. cost production-nya lebih tinggi daripada Betul. harga. Kan rasional masyarakat kita. Sekarang suruh salak. Salak itu ekon Bali loh. Salak. Oke. Kenapa enggak difasilitasi oleh government? Supaya salak itu tumbuh setiap saat. Ada teknologinya. Buktinya di Thailand bisa. Durian Bangkok. Kedua, kualitasnya dibimbing pemerintah. Tapi Prof, apakah sudah sempat memberitahu itu ke teman-teman yang jadi pejabat di Bali? Ya udah berapa tahun jadi di media? Saya dari 2014. Apalagi 2014. Saya dari zaman 87 saya. Kenapa nggak bisa sampai sekarang itu? Apa mau kendala mereka? Ya tadi seperti Win katakan itu. Ada kemauan. Kemampuan, keberanian. Beranian sedikit melawan arus. Contohnya sederhana aja. Saya tanya. Kenapa dulu ada pemimpin yang inovatif dan berani berbuat bagus? Kok bisa? Gitu aja dulu. Ya. Jadi Kenapa gitu, Bro? Ya, artinya tadi 3K itu. Setiap orang ada masa, setiap masa ada orang. Tapi ingat, setiap zaman ada orang, setiap orang ada masa, tapi ingat 3 itu. Legacy, literasi, dan history. Lagi satu, Prof, terakhir. Ya. Dengan ada awak bisa katanya, Prof. Sudah tidak relevan sekarang gitu. Dong aden awak bisa tuh lamun blog, dong aden awak bisa lamun sekan blog. Nih yang omongan ini kan dong aden awak bisa depan anak yang ngadanin yen blog waad mulut dong aden awak bisa. Yen dua gak harus. Itu dah Ngaku. kadang-kadang. Yen sih ngakunya nawang. Nah, zaman sekarang itu ya. Itu dulu zaman ilmu kebatinan. Oh, itu konteks leluhur kita itu. Kita zaman ilmu kebatinan. Ilmu pengeliakan itu kan pengeliakan emang dulu. tidak boleh aja wero Karena kan? diserang.
Iya, kalau kita aja wero, ya matilah kita. Zaman dulu, zaman sekarang keterbukaan begini, you sendiri tertutup, jadilah museum hidup. Saya menurut Tiang Bro, ini gini apa nama ajaran leluhur kita ini mungkin ada yang banyak yang keliru menanggapi itu Bro ya. Saya jawab. Ah. Saya lulus S2 kajian budaya, S3 kajian budaya multi perspektif. Budaya itu adalah budi dan daya. Budaya adalah cipta, rasa, dan karsa manusia. Bahkan budaya, agama pun dalam 7 urutan struktur kebudayaan, 7 unsur kebudayaan, agama pun, religi pun bagian dari 7 unsur kebudayaan menurut apa namanya para ahli kan. Oleh karena itu, budaya itu ada yang tenggelam, ada yang hidup lagi. Ada yang kita adopsi, ada yang kita delitasi. Ada yang kita adopsi, ada yang delitasi. Contohnya, makan megibung ya nih, mulai berkurang. Karena didelitasi oleh prasmanan. Oh, iya. Contohnya, iya, iya. siapa sekarang ajak mecokcak, megabung bersama kalau orangnya elit-elit. Walaupun ada, Kecuali masih dalam konteks politik gitu. Nah, itu kan pengenah makan bersama itu kan tidak sudah menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Iya. Karena sudah di Karangasem pun terkenal megibung itu sudah diganti sekarang dengan prasmanan. Coba ada kekundangan ke Karangasem, ada ngajak megibung. Ya. Pasti prasmanan udah diganti. Dulu makan pakai tangan, pelan-pelan sekarang anak-anak kita sudah makan pakai sendok. Dulu nyongkok kita makan di bucu, sekarang duduk di meja makan. Ya. Jadi sesuatu itu adalah biasa. Namanya Perubahan itu biasa. namanya teori perubahan dan teori fungsionalitas. Teori perubahan dan fungsionalitas sesuatu yang pasti berubah. Yang berubah, yang fungsional akan berlanjut, sedangkan perubahan yang disfungsional ditinggalkan. Contohnya membelanja ngagon pis bolong. Jadi dijok kabo. Jadi bahan kegemetan gitu. Nah, Pis Arjuno nih gitu. Dulu pis Rejuno. Oh, sekarang Arjuno apa Pis? Dulu kan pis Rejuno. Dan itu apa namanya minyak lengis colek. Oh iya. Zaman dulu Kris. Zaman dulu pis Rejuno gampang ngalis perempuan. Lengis colek gampang. Sekarang ganti. Yang menjadi lengis colek pis Rejuno apa? Mobil. Pila. Mun bonglah rumah, ngelah pila, gampang melakukan sesuatu. Nah gitu loh. Jadi ngelah mobil, ngelah uang, segala-galanya beres. Nah itu contohnya. Pis Rejuno itu mengganti jadi pis dolar, pis rupiah, pis yen ngelah. Yen ngelah. Atau kembali lagi Prof ke Dengaden Awak Bisa itu apa mungkin maksud leluhur kita nak Bali itu do bas sombong itu mungkin? Loh, bukan nak Bali dan de sombong. Semua orang dah Iya boleh benar. sombong. Artinya Dengaden Awak Bisa panganakan Ngaden artinya meskipun kita bisa jangan terlalu sesumar mungkin itu maksudnya atau gimana Prof? Gini, Dengaden Awak Bisa itu pertama esensinya ilmu dari kebatinan itu asal mulanya. Yang dari kedua, perspektif sejarah ya. dalam perkembangannya Dengaden Awak Bisa kamu jangan menyombongkan diri gitulah. Karena apalagi zaman transparan sekarang. Sing ngomong awak tawang subuh bisa. Cukup upload di konten medsos bisa ngayaput tek berarti gitu maksudnya loh. In kan tiang dok kaden awak bisa itu sing raga manai sesuai dengan eranya nya raga dua ngai makanan sing upload Sing nya upload. nya nawang ngai makanan minimal upload lewat konten. Betul. Maksudnya betul, begitu loh. betul. Pun lebih Ya, halus ya, lagi, ya, lebih ya, halus ya. lagi. Lamun dua gawak ngai apa-apa, do awak pendidik ngupload, orang lain selalu ngupload. Tapi pada intinya kan skenario juga. Ya, Awak ya, ngupload ya, mau. ya, ya. Itu juga apa bedanya? Anda ada yang terang-terangan, ada yang gelap-gelapan kan gitu aja. Karena orang Bali ini sering mengkritik saudara mereka ketika ada yang ingin menunjukkan diri sedikit aja, Dengaden Awak Bisa gitu sindir-sindir gitu. Nah, saya biar dikritik apa seperti itu saya anggap angin lalu aja Angin selama lalu. saya pada on the track. Ya. Kunci saya satu, saya tidak pernah
menyakiti hati orang, tidak pernah saya merendahkan martabat orang. Kalau saya mengumbar kemampuan saya, kan saya yang membiayai diri saya sekolah Ya, dan keluarga saya. Apa ya. salahnya saya menyampaikan pandangan saya, pendapat saya, keahlian saya? Wong Anda ngomong begitu, wong Anda tidak pernah berpartisipasi mendukung saya kok. Betul. Iya, saya orang pintar, saya senang saya. Nggak mau saya karena itu kita tidak pernah berkontribusi apa-apa kok. Syukur dibagiin ilmu. Ya. Berpikir yang baik bahwa kalau ada orang pintar ngomong tuh jangan dikatakan sombong. Syukur kita tanpa membaca di bagian ilmu. Jangan mengatakan sombong baru kamu tidak bisa. Wong kamu tidak pernah membayarin SPP kok bilang orang sombong. Betul. Iya kan, kalau tidak suka ya sudah. Walaupun semua manusia ada kelemahannya. Betul, Rob. Ini kan pesan untuk orang yang nanti terpilih, Rob, jadi gubernur maupun bupati di Bali ini. Apa yang harus mereka lakukan nih biar menurut saya Bali ini udah crowded sekali, Bro ya. Terutama soal macet, sampah ini. Saya akan bicara dari hulu dulu. Iya, Win. silakan, Bro. Kalau dari hulu saya konsepnya one management island itu saya setuju. Satu jalur itu ya. Bukan satu jalur, bukan. one island management itu bahwa gubernur dan bupati dari manapun partai Anda harus solid untuk kepentingan Bali. Solid dengan sesama partainya atau Solid dengan sama gubernur dan wali kotanya harus solid siapapun pendukungnya. gimana caranya kalau beda partai solid, Bro? Makanya saya harapkan Itu sulit itu, Bro. kalau sulit jangan dianggap rumit. Oke. Berarti pikiranmu yang rumit. Ya gitu loh maksud saya loh. Itu dulu diselesaikan, harus Itu solid diselesaikan dulu. dulu. Jadi gubernurnya dan bupatinya kumpul. Kan mengapa gubernur kumpul dan bupati? Gubernur representasi pemerintah daerah, gubernur punya wilayah antar kabupaten. Gubernur tidak sesungguhnya punya wilayah yang pasti. Gubernur hanya punya wilayah yang berkaitan kebijakannya dengan antar kabupaten kota. Kalau di kota sudah punya otonomi, makanya harus solid. Tetapi semua APBD, RAPBD kabupaten kota kan harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur juga sebelum dibawa ke Jakarta atau sebelum direalisasikan menjadi APBD melalui Perda. Berarti menurut saya semua juga namanya ranperda kan harus ada dari gubernur juga. Jadi solid dulu. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai sekalipun tolong dinomorduakan dulu. Kepentingan rakyat Bali diutamakan. Kalau pada akhirnya nanti kepentingan partai terpenuhi, kepentingan komunalitas terpenuhi, kepentingan kelompokmu terpenuhi, itu bonus. Oh, Gong, gitu cara berpikirnya pemimpin, Gong. Ya kalau dalam konteks Loh, jangan Gong, akademisi, Bos. jangan Gong memaksakan saya seakan gubernur. Saya ini kan menyarankan, Gong. Oh iya, kalau menyarankan boleh. Jadi Cuman kalau saya misalnya jadi politisi gimana caranya, Pak? Kondisinya begini dulu. Undang saya, dulu suruh. saya kan Gong. bertarung sama dia, otomatis Gong. dia dendam sama saya, Pak. Undang saya, Gong. Iya, harusnya bisa, Prof ya, gitu ya. Masalahnya kondisi real politik itu yang membuat tidak bisa. Loh. Dulu ada dendam politik, wah dia itu main curang kayaknya makanya dia menang. Sekarang kita balas dendam, programnya dia kita cegal gitu. Pertanyaan saya sama Gong walaupun wartawan ini, Yeah. kalau sudah menjadi DPR dilantik, kalau Kan sudah ada sumpah. kalau sudah menjadi DPR dilantik jadi bupati gubernur. kan bupatinya bupatinya Jemberana, bupatinya Karangasem, wali kotanya Denpasar, gubernurnya Bali, kan tidak ada gubernur wali kota partai. Iya, teorinya begitu, Bro. Bukan teori. Tapi realitanya di Gianyar misalnya, ada baru kemarin saya ngobrol sama calon bupati Gianyar itu. Pak Erwin, tahu nggak kenapa jalan di Lungsia kan itu Benyalatik? Karena suaranya tidak sesuai target 80%. Menang pun bupatinya tidak bisa dikerjakan karena targetnya suaranya 80%. Kalau saya, Itulah otak-otak pemimpin kita sekarang, kalau Bro. saya tidak terlalu negatif, itulah pemimpin perlu kedewasaan. Nah, kedewasaan, Kedewasaan. kecerdasan spiritual. Wah, itu Oke. tadi 5 investasi itu lagi, Bu. Kembali ke 5 itu. Investasi itu. Siap, Ketika siap. kita masuk ke 5 investasi sudah matang, itu pasti tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan pernik, Gong, itu sudah tidak ada. Saya one island management dalam kesepakatan. Karena tidak mungkin. One island management regulasinya tidak memungkinkan. Secara regulasi tidak memungkinkan. Karena undang-undang otonomi daerah di tingkat 2.
Ya, ya. Tetapi kita bisa siasati menjadi one island management, apalagi sudah kita punya regulasi. Tatanan teknis operasional nih, Gong. Bukan tatanan regulasi yang ya kan. Kalau kita tidak bisa menuntut otonomi khusus di provinsi seperti DKI dan Aceh atau Jogja, kenapa enggak kita representasikan dalam one island management, sepakat bersama untuk duduk lalu membuat program kerja yang ngeling. Jani di Kabupaten A ini peluang infrastruktur. Di Kabupaten A ini bo nyalik nih, jag selepin aji lidah bo jag nyalik nih. Seng perlu bangun malu nih selama 2 tahun nih, perlu pemeliharaan aja. Fokus dirinya. Nih kabupaten nih fokusnya kabupatennya nih benyalatig nih. Nah, dalam hal infrastruktur. Ya Gong kan? Dalam hal yang disebut infrastruktur adalah air, listrik, jalan, telekomunikasi, informasi. Sekarang di Bali Selatan ini luang sajian wifi, internet. Ayo jangan meratakan yuk. Gimana caranya biar sampai ke pelosok gunung, di balik gunung pun internetnya lancar. Maro ajain masyarakat ini mendagang secara online. Jani lamun nu blank spot liu paksa masyarakat ini berbisnis online. Apa menanggono online di rumahnya blank spot. Itu contoh simpel saja. Air sekarang. Ini kan air ini contohnya satu hal aja. Di Tukad Unde. Itu kan sepanjang tahun ini gede tuh Win. Nyak bendung tuh nyak bersamanya. Kolaboratif. Kabupaten berkolaboratif membendung itu. Cari aturannya melalui cocok. Apa melalui Prusda. Atau melalui APBD, terserah. Kan baca aturannya. PMK-nya baca, peraturan Menteri Keuangan baca, PMK-nya dibaca. Ada nggak aturan yang mendukung kolaboratif antar kabupaten membangun misalnya bendungan air? Jadi salurkan tuh jadi. Wah ke Negara salurkan, ke Tabanan, ke Gianyar kemana salurkan. Tuh, namun sing gitu tukad cen di bin anu. Nah gitu loh, Gong. Itu contohnya gitu loh. Jangan malu ego sektoral dan ego kabupaten. Nanti kalau ego itu bonus namanya. Jadi jadikanlah target kebersamaan membangun Bali sebagai kekuatan utama. Kalau nanti berhasil dan kita membela komunitas kita, membagi sama partai kita, berbagi sama orang yang lain, itu bonus. Sama dengan sekolah, Gong. Win. Sekolah itu tujuannya pinter. Kalau sudah pinter dapat pekerjaan namanya bonus. Iya nggak? Betul. Tapi kalau kondisi lapangan tidak semudah itu, Prof. Karena ada kepentingan ketum partai. Misalnya ketum partai A sing cocok kerja ketum partai B gitu. Jegal programnya gitu. Itu kan yang perlu omongan kan Win. Kalau itu dibicarakan tidak akan pernah selesai. Nggak pernah selesai Prof ya. Jadi, kita bicara harapan ke depan. Nah ya. Oke, Tapi kalau ada orang ngomong lah. nanti pasti juga ada orang ngomong. Dasyas tahu itu kan ngomong-ngomong saja. Ingat loh. Tri kaya pari sudah berpikir malu, ngomong malu, melaksana. Yen jani cang konden cang. Melaksana jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, ya omong-omong dogen malu aja berpikir malu. Karena gitu sudah saya pernah menjadi dosen, saya buktikan diri saya menjadi dosen, nulis bener. yang banyak, bikin buku yang banyak. Suwadharmanya Prof kan di sana. Nah kalau gitu. saya jadi dosen tidak pernah menulis, tidak punya buku banyak, tidak mengajar saya, tidak pernah saya jadi direktur. Tidak saya jadi pimpinan, tidak pernah saya jadi kepala koordinator Koperdes, jadi kepala LT, baru namanya omong-omong dogen. Gitu. Jadi Enjani udah sini kok ngomong-ngomong dogen, coba cangagon gubernur aja ngomong-ngomong dogen. Itu Prof Dasi gubernur saya pun mendukung gitu. Nah dan ini kan contoh Gong. Siap dan sukses. Ini adalah bahasa kita untuk menangkal orang-orang yang selalu negatif. Tapi kalau berpikir saja belum bisa, terus ngomong belum bisa, apalagi melaksana.
Nak butri hitre kayu parisuda boado, amun ada anak ngomong liu, do salah lamun benah. Lamun ngomong ngoceh kangen kau, dadi koreksi. Karena itu ngomong kangen kau ngoceh, sing berdasarkan pikiran. Karena itu jadi jualan politik juga, Prof. Iya, tapi Kita tidak butuh pemimpin yang banyak omong, tapi kerja gitu. Gimana itu? bagaimana kalau belum diomongin harus kerja? Nah itu udah nggak bisa berarti itu, Prof ya. Loh, tiru Amerika. Ah. Justru debat publiknya yang diutamakan. Oh gitu. Supaya tahu isi pikirannya si Trump sama si Si lawannya nih ya. Lawannya siapa namanya? Dari kelahiran India Ya, itu. yang cewek itu kan. Cewek itu biar diisi dari sana kita membongkar berpikir pikirannya apa, omongannya apa, nanti pelaksananya kita catat. Kalau saya begitu. Kalau di Indonesia di Bali kan debat pakai celontekan itu gimana sih? Saya aja kadang-kadang lucu juga lihat itu. Sebenarnya menurut saya ada dua hal. Ini persepsi saya, Ya, jangan ya, disalahkan. ya, Memang regulasi mengharapkan ada debat. Oke. Mungkin menurut calon-calon itu debat itu tidak signifikan mempengaruhi suara. Mungkin gitu pandangannya. Jadi debat itu tidak secara signifikan mempengaruhi nggak untuk usahlah kita mensiapkan terlalu banyak. nggak usah terlalu serius-serius lah. Yang penting kita menyamuk berayu aja lah di depan publik. Yang gitu menentukan aja. kita terpilih adalah gimana misi visi di lapangan gitu. Misi visi. Bukan. Bukan Pak ya. Apa itu Pak? Kalau per hari ini saya tidak berani menyebut. Oh gitu. Ya karena produk kontraproduktif, katakanlah ambivalensi, kadang-kadang paradok muncul di mana-mana. Oke. Contohnya mohon maaf, kita jujur kita mengakui basis partai tertentu kuat di daerah tertentu, partainya menang, figurnya kalah. Mau diapain coba? Itu kan paradok. Oh itu dah saya heran. Berarti kan tidak inline dengan kekuatannya itu. Partainya menang, tapi calon eksekutifnya kalah. Kalah, ada gitu. Coba aja bayangin coba. Nah, itu. Itu apa yang terjadi? Menurut Prof gimana? Apa yang terjadi itu? Itu masyarakatnya sudah mulai sedikit naik kecerdasannya. Berarti kecerdasan orang Bali ini sudah mulai naik dalam soal politik. Iya, soal politik sudah mulai naik. Pilpres dan pilkada kan beda katanya. Beda, semua beda. Okay. Setiap momen politik berbeda, tidak bisa digeneralisasi dalam konteks yang sifatnya khusus, tapi general dalam konteks tatanan ideologisnya atau suprastrukturnya sama. Oke. Itu yang perlu. Dalam tatanan praktisnya bisa beda. Kalau ideologis dan suprastrukturnya sama kok. Dan ingat Gong, masyarakat Bali yang melek politik secara rigid dan detail itu 50-50 loh. 50% melek betul tentang politik, dia memilih berdasarkan hati nurani dan hubungan kekerabatan. Ingat itu. Nah, di desa adat terutama. Ya, hubungan kekerabatan dan hati nurani dan logika logisnya. 50% itu kadang-kadang pragmatis. Oh ya. Sesaat. Ya. Apa yang terjadi sesaat. Itu dikotomis. Biasa itu. Jadi, apakah itu terjadi di Bali? Tidak. Di mana-mana juga terjadi begitu. Nanti demokrasi yang kayak begini akan berkualitas jika seluruh penduduknya sudah minimal level pendidikannya adalah setara dengan S1 walaupun tamatan SMA. Kembali lagi soal pendidikan. Jadi shortcut ya jadi. Jadi kedewasaan berpikir tergantung tingkat pendidikan. Betul. Karena pendidikan mempengaruhi HDI, Human Development Index kita. Jadi pendidikan sangat mendukung HDI kita. Karena nanti harapan hidup meningkat, daya beli meningkat, ya kan? Terus angka partisipasi kasar dan murni pendidikan meningkat. 3 hal itu daripada begitu, Gong. Wah, luar biasa nih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Saya rasa sama. Udah berapa? Lebih 1 jam ya? Wah, 1,5 jam. Wah, lama Oke. nih. Nanti Ini daging janjimu 1 jam aja sudah. Berarti Win tidak menepati janji apa karena senang? Ya, karena saya pokoknya jarang ada narasumber seperti ini lah. Saya tuh Win ya. ngomong saya belak-belakan ngomong terbuka, tapi kalau ada yang mau ketemu dengan saya, ayo kita berbasis data, adu data kita. Siap. Iya, dan saya selalu mengkombinasikan 3 itu. Data, realita, fakta, pengalaman, dan analisis kritis berbasis keilmuan saya. Saya selalu berbicara seperti itu. Tidak asal ngomong saja. Walaupun kelihatannya saya asal ngomong.
Karena memang saya bikin sedikit asal ngomong aja. Karena bulan juga bisa ngomong. Nggak, saya paling tertarik itu soal itulah Prof. Analoginya Prof. Singapura dengan segini, penduduk segini, Bali dengan begini. Kenapa dia nggak macet, kita macet, itu yang Ya, paling itu tadi udah saya strategi kan. yang paling menggemparkan seluruh jagat Bali inilah statement Prof itu loh. Yang berpikir gitu kan pasti, "Wih, sajona gitu." Oke, semoga bermanfaat dan mungkin- menjadi evaluasi bagi para pemegang kebijakan di Bali. Sukses semua nih Prof. Ya, mungkin Mudah-mudahan- statement terakhir saya Gung sebagai Oke, silakan, closingnya, Prof. Siap. saya selaku semeton Bali yang dibesarkan di Bali, mencari makan juga dominasi di Bali. Saya terus terang saja karena saya sudah termasuk kelompok Orde, umur sudah mau 65. Oh, sudah Mau 65, Prof, ya. bulan Februari depannya sudah mau 65. Saya hanya Tut Uri Handayani saja, tetapi terakhir pemimpin Bali ke depan itu tidak cukup dengan pemimpin seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, ing Arso Sung Tulodo, ing Madio Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Harus pemimpin tambah lagi 2 Gong. Apa itu? Ing dur mangun prawiro, ing ngisor mangun tentrem. Apa itu artinya? Di atas Allah tunjukkan dirimu sebagai seorang perwira sakti. Di bawah tunjukkan kamu adalah orang yang menjadi orang yang paling kuat mensejahterakan rakyat. Ing ngisor mangun tentram, ing dur mangun prawiro. Di depan sebagai inisiator dan kreator, di tengah sebagai mediator dan fasilitator, di belakang sebagai motivator dan motor, di atas sebagai regulator dan eksekutor. Di bawah sebagai provokator. stabilisator dan dinamisator. Oh gitu. Iya, provokatornya bisa di bawah. Di Oke. belakang itu kan motivator dan motor. Oh, iya, Kalau iya. sedikit-sedikit, kalau provokator bahasa setan, kalau motivator bahasa Tuhan. Tuhan, oke, siap, Jadi siap. Tuhan dan hantu. Oh, Jadi, iya. iya. Jadi kalau menjadi provokator itu adalah bahasa hantu. Hantu. Kalau menjadi motivator bahasa Tuhan. Tuhan hantu. Tuh. Itu closing saya itu Iya, ya. iya, iya. Terima Ada kasih. 10 peran pemimpin, ada 5 tugas Ah. posisi pemimpin. Oke. Jadi pemimpin itu harus berposisi 5 Gong, bukan 3. Di depan, di tengah, di bawah, di atas dan di bawah, di belakang itu kan. Perannya ada 10 tadi itu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Nanti Siap. kalau enggak ada yang paham, suruh ngajak saya diskusi. Oke. 10 peran itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Oke. Semoga sehat selalu Prof. Siap. Sehat Sehat. adalah nilai yang paling mahal. Saya lihat Prof rajin olahraga ya. Iya betul, Wih, karena sehat mantap. itu nomor 1. Betul. Jadi betul. apapun kalau kamu sehat tidak ada gunanya. Benar, Prof. Oke Prof, terima kasih ya kita terima kasih. tutup. Om Santi, Santi, Santi Om.